Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 3 sampai ke 6. Oh, kau bacalah sendiri Bapak Roh. Nah, Kenapa? 17 nomor 3 sampai 6, Rumah. Sampai 5 Suruh aja. dia lah baca. Baca kami dengar, baca kami dengar. Aku matikan, baca kami dengar. Dengar ya, Yohanes 17 Iya. ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu ayat 4, Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 5, Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Itu Mbak, ayat yang kelima. Maksudnya apa itu? Ya, telah kumiliki sejak kehadiratmu. Hadiratnya di mana? Hadirat itu apa? Itu artinya Yesus itu telah ada sebelum dunia ada. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jadi kemuliaan Sang Anak ini telah dimiliki sebelum dunia ada. Tadi kan katanya kemuliaan di hadiratmu. Maksudnya apa? Kemuliaan di hadiratmu. Kalau dibilang dari surga pula, dari mana asal muasalnya? Itu artinya memang dia diutus, kan dia Sang Firman itu diutus dari surga, tapi kan bukan dia sebagai utusan seperti lainnya para nabi yang diutus dari dunia ini. Tapi Yesus kan utusan dari surga, makanya dia sebagai utusan. Makanya saya bilang tadi memang dia utusan, tapi utusan yang Tidak ada di situ Vera. Makanya saya bilang kalian itu masih Kristen karena kalian berupaya membantah Bible. Yang pertama, di situ tidak ada data secara eksplisit di mana Yesus itu mengklaim dirinya utusan dari surga. Itu yang pertama. Yang kedua, perihal tentang kemuliaan itu yang sudah ada sebelum bumi ini ada, itu adalah kemuliaannya Bapa. Kemuliaannya Bapa itu sudah ada sebelum alam semesta, sebelum bumi ini ada. Dan kemuliaan itu diminta oleh Yesus. Maka Yesus berdoa, berikanlah kepadaku kemuliaan-Mu yang sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Yang memiliki kemuliaan sebelum alam semesta ini ada, itu adalah kemuliaannya Bapa. Yesus meminta di situ. Ya jelas berbeda antara si pengutus dengan diutus. Sekarang saya tanya ke kamu, yang memberikan kemuliaan pada Yesus Tuhan bukan? ya Bapaknya, Bapak itu Tuhan bukan? ya Tuhan lah. Nah, Yesus yang menerima kemuliaan dari Bapak Tuhan bukan? Tuhan juga. Nah, sekarang saya tanya, berapa Tuhanmu? Ya Tuhan saya satu. Sebenarnya Tuhan itu kan gelar Bang Paru. Saya nggak pernah bilang Tuhan itu ondel-ondel. Tuhan itu Saya tahu gelar. gelar. Sekarang saya tanya, ketika yang memberi kemuliaan itu adalah Tuhan, Yesus yang menerima kemuliaan itu adalah Tuhan, ya jelas dua pribadi yang berbeda antara yang memberi dan menerima. Iya. Ketika aku memberi kepadamu dan kau menerima dariku, kita berdua adalah pribadi yang berbeda. Sekarang saya tanya, Tuhanmu ada berapa? Ada Tuhan yang memberi dan ada Tuhan yang menerima. Berapa Tuhanmu? Ya, ada 3 pribadi Allah Tritunggal. Saya tidak tanya pribadi. Ketika yang memberi adalah Tuhan, yang menerima adalah Tuhan, ada berapa Tuhanmu? Ada 3 malahan Bang Paru, nggak cuma 2. Nanti kita bahas yang satu lagi. Nafsu kali kau punya Tuhan 3. Konteks Yohanes ini dulu kita bahas yang sampai nomor 5 ini tadi. Ketika yang memberi adalah Tuhan, yang menerima adalah Tuhan, ada berapa Tuhanmu? Ya di sini pribadinya 2 pribadi, ada Bapak. Di situ ada itu bukan pribadi, Dinda. Itu bukan menyatakan pribadi. Itu menyatakan sosok. Ada sosok yang memberi, ada sosok yang menerima.
Kok pribadi pula lagi? Kan satu sosok memberi kemuliaan yang sudah ada sebelum semesta ada. Satu sosok lagi menerima kemuliaan itu tadi. Nah, sekarang saya tanya, berapa sosok Tuhanmu di situ? Ada 2. 2. Ya udah, apalagi itu imanmu kan? Maka jangan kalian bantah nanti ketika dikatakan saudara muslim Tuhan kalian itu banyak. Itulah jujur. Lanjut. Gini, Bang Paru, ya Allah kami itu satu, dia kan satu, tapi 3 entitas dalam dirinya, ada rohnya dan firmannya. Tapi kan mau yang roh dan firman ini memang benar-benar pribadi, kayak kita manusia kan kita punya perkataan, punya roh juga, tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi bedanya kita ini manusia nggak, tubuh dan roh kita ini bukan pribadi gitu. Di Vera, manusia itu punya roh, punya perkataan. Nah, pada saat saya berkata-kata, perkataan saya tidak jadi apa-apa, hanya sekedar perkataan. Pada saat saya berkata-kata ini, perkataan saya tidak jadi apa-apa, tidak jadi manusia, tidak jadi hewan, tidak. Hanya sekedar perkataan saya yang keluar, maka itu tetap menjadi diri saya. Sementara kalau di dalam Bapa, pada saat Bapa berkata, Yesus itu adalah perkataan. Tadi kau mengatakan, pada saat Bapa berkata, keluar perkataan itu dari mulut Bapa menjadi manusia, berarti sudah menjadi 2. Sedangkan perkataan yang keluar dari mulut saya tidak menjadi manusia, hanya sekedar kata. Sementara perkataan yang keluar dari mulut Bapa menjadi manusia. Perkataan yang keluar dari mulut Bapa menjadi manusia, Bapa tetap pada kodratnya seorang Bapa, seorang Tuhan. Maka Yesus ini kau katakan Tuhan, padahal dia menjadi manusia. Di dalam ya Yohanes 1 nomor 14, firman menjadi manusia. Apa firman itu? Perkataan. Jadi kalau sudah perkataan Bapa menjadi manusia, Bapa tetap pada kodratnya. Perkataan ini menjadi manusia, berarti ada 2 sosok. Begitu. Ya, gini Mbak, Yesus itu bukan perkataan, Yesus itu Sang Logos. Memang dia sebagai firman yang hidup. Beda dengan perkataan. Dalam iman Kristen itu kan kalau di firman itu pengertiannya ada 3, yaitu pertama firman Sang Bapa, yaitu kecerdasan Sang Bapa ini yang diberi nama Logos. Firman itu ada 3. Kecerdasan Bapa, perkataan Bapa, datanya di mana? Bukan di dalam iman Kristen kan. Iya, di dalam iman Kristenmu di mana? Di Bible. Firman itu dibagi 3. Ntar dulu, iya, Mbak. di mana tertulis, Mbak Vera? Kalau logos itu yaitu kan Sang Firman, yaitu Yesus yang menjadi manusia. Tetapi disebut juga ada yang namanya remata. Remata itu perkataan yang keluar dari mulut Yesus ketika dia menjadi manusia. Satu lagi firman, yaitu menjadi perkataan yang keluar dari mulut Yesus menjadi manusia di mana itu? Itu perkataan yang keluar dari mulut Yesus menjadi manusia di mana datanya? Bukan perkataan dari mulut Yesus, bukan. Ketika Barusan Yesus kamu bilang manusia. Enggak, gini makanya dengar dulu, Mbak. Firman dalam iman Kristen itu kan satu firman, yaitu Yesus itu sendiri firman, disebut firman. Dia adalah pribadi. Tetapi ketika Sang Firman itu menjadi manusia dinamai Yesus, mana datanya? Vera, Sang Firman itu datanya mana? Sang Firman menjadi manusia itu di mana datanya? Yohanes 1 ayat 14. Silakan baca Yohanes 1:14. Silakan. Vera, saya juga punya Vera. Insya Allah kalau ada rezeki saya mau beli yang besar. Soalnya yang kecil ini tulisannya kecil banget ya. Cuman nantilah kalau ada rezeki. Saya baca Yohanes 1 nomor 14. Silakan baca. Saya lihat dari sini. Saya juga punya. Nanti kalau saya beli yang gede, biar Kita baca ayat 1 lompat ayat 14 ya. Silakan baca Yohanes 1:14. Silakan baca. Yohanes 1 ayat 1 dulu, baru lompat ayat 14. Pada mulanya ada. Oh, nggak bisa gitu Vera. Kalau kamu mau baca Yohanes 1 terus melompat, nah berarti di sini ya, di koma ini yang comot ayat adalah kau.
Kristen. Nanti kalian tuduh kami comot-comot ayat, padahal kau mencontohkan untuk comot-comot ayat. Kalau kamu baca dari Yohanes 1 nomor 1, silakan baca 2, 3, 4-nya sampai ke 14-nya. Tapi kalau kau cuma Yohanes 1 nomor 1 terus lompat ke 14, kau comot-comot ayat di situ. Makanya aku bilang kau baca aja dari 14, nggak usah dari 1, 14 aja baca, silakan. Saya nggak comot ayat, maksudnya supaya Baca ya Yohanes 1 sampai 14, silakan kami dengarkan. Ya, apa cukup waktunya? Nanti terlalu lama. Maksud saya tadi gitu, dari 1 baru kita lompat Cukup supaya waktunya Yohanes 1 14 itu enggak 1 jam kok, cukup. Kalau bisa sampai ya 18 kali biar clear. Silakan kami dengarkan. Ya udah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku ada." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia dan demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Itu, Mbak. Di situ sang firmannya. Nah, kau yang membaca, pendengaranku masih bagus. Mana sang firman di situ? Ayat 14. Firman telah menjadi manusia, diam di antara kita, Yohanes 1 nomor 1. Ya. Firman menjadi daging, menjadi manusia, Yohanes 1:14. Mana sangnya? Sang firman itu mana? Mana? Jangankan sampai 18 kau baca, Vera. Satu perikop Yohanes pun kau baca, tidak ada kata sang. Seperti kata Bang Paro itu ya, kami ini, Bang Paro, saya ini, kita itu udah kebal. Ini saya punya Bibel, bukunya. Saya cukup mendengarkan, gak perlu saya tengok yang kamu baca, gak perlu. Saya cukup mendengarkan. Karena apa? Karena yang kamu bacakan itu sudah pernah saya bacakan. Mana kata sang firman? Bentar dulu, Pera, bentar. Artinya gini, Pera. Kamu tadi mengatakan Bang Paro jangan jangan di framing. Kamu yang framing Bible-mu, Bang Paro hanya membaca. Di situ tidak ada kata sang, tapi kamu tambahi ada kata sang. Firman yang telah menjadi manusia, diam di antara kita. Mana sangnya? Mana sangnya? Jadi Vera, kalau kau baca, tunggu dulu. Kalau kau baca Bible-mu, bacalah deh. Tapi tolong jangan kau tambah-tambahi. Kau bukan pendeta yang bisa kau tambah-tambahi isi Bible-mu. Silakan, Marta. Saya kan nggak ada bilang kalau sang itu ada tertulis. Maksud saya sang itu menunjukkan. Lalu berarti kata-katamu mengatakan sang firman menjadi manusia cuman akal-akalanmu, cuman pandai-pandaian kau. Kenapa Iya. Mbak? Kenapa Mbak ini mempermasalahkan sang?
Artinya saya Kamu yang ngomong sang firman menjadi manusia. Kenapa kamu berani ngomong kayak gitu, Dek? Sementara gak ada tertulis di dalam Bible. Itu namanya kamu menipu-nipu di sini, Dek. Ini bukan antara kita aja yang berbicara, tapi ada di bawah menyaksikan. Bahkan pendeta kau juga menyaksikan ini di luar. Bahkan ustadz kami juga menyaksikan ini di luar. Kalau Mbak itu sang itu maksudnya apa? Coba tolong terangkan. Bukan masalah maksudnya, Dek. Maksudnya di sini kamu jangan menambahi Bible-mu. Kalau tidak ada tertulis jangan kau tambah-tambahi. Tadi kau mengatakan sang firman menjadi manusia. Karena itulah saya minta datanya. Kau bilang, yaudah kita baca Yohanes 1 nomor 1. Tidak ada kata sang firman di situ. Saya sudah menjelaskan tadi, firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah perkataan. Perkataan yang menjadi manusia, tidak ada sang. Jadi jangan kau tambahin, ya. Kalau kamu menambah-nambah isi Bible-mu, kau mengarang-ngarang isi Bible-mu, ya. Kau bilang kau sudah mengakui tidak ada tertulis. Lalu kenapa berani kau ngomong kayak gitu? Sementara kami gak berani loh. Menambahi, mengarang, gak berani. Apa yang tertulis? Contoh yang dibilang Bang Paro, Yohanes 17:3 tadi sudah kau bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Baca, pasti sesuai. Gak ada tambah-tambahan, gak ada kurang-kurangan. Nah Ayat begitu. seterusnya, bacalah ayat seterusnya. Ayat Ya, itu. silakan kau bacakan ayat seterusnya. Enggak, kita sebelum lanjut ini, sebelum lanjut ini, yang jadi manusia adalah firman, bukan sang firman, oke? Oke? Ya, jadi jangan kau tambah, ingat, yang menjadi manusia adalah firman, perkataan, bukan sang firman. Oke, silakan. Kau baca Yohanes 17:4-nya. Kenapa dia harus Dia 17:4? Dia kan disebut sebagai anak tunggal Bapa, artinya dia pribadi, makanya disebut sebagai sang. Jangan mempertentangkan itu, Mbak. Di mana datanya? Karena dia dikatakan anak tunggal Bapa, dia disebut sang, mana datanya? Ya ayat 14. Di mana Coba datanya? baca ulang. Coba saya baca Dia ulang. anak tunggal Bapa, tapi tidak disebut sang firman. Di mana datanya? Firman itu telah menjadi manusia. Dia yang Sudah diulang-ulang dari tadi, firman telah menjadi manusia, bukan sang firman. Dek, Masalahnya di situ firman ada yang sang menjadi atau manusia tidak. bukan sang firman. Permasalahan Mbak, ada kata sang dan tidak ada kata sang, apa sih di situ? Kamu nipu-nipu permasalahannya. Kamu tipu orang yang nonton. Seakan-akan ada di Bible. Udah, nanti penonton itu menyalahkan saya. Padahal tidak ada memang. Itu permasalahannya. Di sini nggak boleh nipu-nipu. Diskusi, ayo. Jangan bawa jurus tipu menipu. Udah. Kalau kau masih ngotot dengan kata sang, seakan-akan yang dibawa itu mengatakan saya berbohong. Karena ada tertulis, padahal kau yang berbohong, kau yang nipu, kau yang ngarang. Karena tidak ada tertulis, itu permasalahannya. Ini room diskusi jujur. Ya udah kalau nggak Dia kan- ikutin aja ya. Dia Kalau kan nggak ikutin dikatakan sebagai anak tunggal Bapa, artinya kan dia pribadi. Firman ini adalah pribadi. Karena di gini. situ Dia memang dikatakan anak tunggal Bapa, tapi dia tidak dikatakan sang firman. Udah. Dia anak tunggal Bapa, iya Yohanes 17:4 kan? Tapi dia bukan sang firman. Jadi teman-teman kalau lagi diskusi tolong kalau dinaikkan, ada yang didekat tolong langsung di mute biar nggak noise ya moderator, please. Jadi kalau ada yang naikkan orang tolong langsung di mute. Kalau nggak nanti dulu dinaikkannya biar nggak terganggu kita diskusi ya teman-teman moderator ya. Mbak Ica tolong di mute. Jadi gini Mbak Vera ya, saya katakan nih Mbak Vera. Ya dengerin baik-baik Mbak Vera. Yesus dikatakan anak tunggal Bapa. Ya, bukan berarti dia bukan berarti dia sang firman. Sebenarnya kalau kita mau berpikir ya, itu kamu kejebak kalau kamu mengikuti Bible-mu anak. Kalau Yesus dikatakan anak, berarti Yesus punya mama. Nah, kalau Yesus punya mama, Bapa dikatakan Bapa, mamanya Maria dikatakan mama, berarti Bapa sama Maria berhubungan badan sehingga melahirkan Yesus. Kalau kita mengambil propestik lugu ya, logika ya, pemikiran logika, sebenarnya kamu kejebak di situ. Udah. Jadi kalau
Kalau kita mengikuti Bible, kalau ngarang-ngarang, saya pun jagonya, Vera. Nah, artinya di situ tidak ada kata sang, tapi di situ firman. Oke? Lanjut. Boleh Silakan. tambah nggak kita ikutin narasi dia Silakan, Sam. Silakan. dikit aja ya. Nah gini ya adik peraku cantik, ini kan kamu bawa tadi di Yohanes 1 nomor 1 kan. Ini aku ikutin narasi kamu, nggak apa-apa lah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, Allah adalah firman, betul? Betul Pera? Iya. Nah, firman adalah Allah, Allah adalah firman. Di 14-nya Allah itu telah menjadi manusia, betul? Iya. Iya, berarti Allah itu udah nggak ada lagi berarti ya. Berarti Allah itu udah menjadi Yesus, betul? Allah pribadi kedua yang disebut Enggak, sebagai tapi kan firman. di sini Abi, kan aku ikut. Ini kan tadi di sini nomor 1-nya firman itu adalah Allah, Allah adalah firman, kan sama aja kan? Firman itu adalah Allah, Allah adalah firman. Berarti firman itu adalah Allah tadi. Allah tadi kan telah menjadi manusia di 14-nya nih. Firman adalah Allah, Allah adalah firman. Allah itu telah menjadi manusia. Kata telah menjadi itu berarti yang awal masih ada atau tidak ada? Iya, makanya harus dipegang dulu bahwa Allah kami itu Tritunggal. Iya, di sini kan Tunggal. Ujung-ujungnya Tritunggal. ya kan, kena lagi kan. Aku ikutin narasi kamu loh. Aku nggak kayak Kaisi tadi harus minta data. Enggak, aku ikutin kamu. Ini tadi firman itu adalah Allah, adalah firman, adalah Allah, Allah adalah firman. Mudah kok, gampang kok. Nah, 14-nya kan kamu minta ke 14-nya. Allah itu telah menjadi manusia. Manusia ini Yesus kan, betul? Iya kan? Iya. Nah, berarti Allah telah menjadi manusia, Allah atau firman telah menjadi manusia. Adakah lagi Allahnya telah menjadi manusia? Berarti ini bohongan yang dilahirkan ini. Bohongan nih. Astagfirullah, nggak boleh ketawa. Makanya dari dulu aku bilang, Oten kalau ditanya tentang Tuhannya, ditanya tentang kitabnya, mereka akan jawab melak koi. Nek noi. Gimana Pera? Betul kan Pera kan? Dia akan menyampaikan perkataan di mana dia sendiri dan kebohongannya yang paham apa yang dia katakan. Itulah Oten. Maju kena, mundur kena, atrik salah. Aku kan baru bikin video itu teman-teman kan. Ada video aku bikin bahasa apa lagi itu kan. Ketika Oten ditanya tentang Tuhan dan kitabnya, dia akan menjawab, "Ini nama neneknya nenek oi." Ampun Tuhan Yesus, ampun Tuhan Ya silakan Yesus. Vera, semangat Vera. Tetap semangat dengan kedustaanmu. Lanjutkan dustamu Vera. Lanjutkan, silakan. Sebenarnya gini Vera gini, kalau kamu bilang Tuhan itu jadi manusia ya, sebenarnya simpel ya kalau saya kasih analogi ya. Tuhan jadi manusia nih, Tuhan jadi manusia. Kamu bilang bisa ya, Vera ya, betul ya? Ya kan Vera? Ya kan? Sebenarnya simpel. Vera, kamu bisa nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai BH, nggak pakai kolor? Terus kau keliling-keliling, bisa nggak pakai telanjang kau tapi kau keliling-keliling tempat tinggalmu, bisa nggak kau lakukan itu? Bisa nggak? Ya untuk apa? Good day kopi. Nggak bisa nggak? Aku nanya bisa apa nggak kau lakukannya? Ya bisa, tapi nggak mau lah, untuk apa? Bisa nggak mau karena kau malu. Nanti kau dikatakan Tera gila, ya kan? Kau aja Vera tidak mau menghinakan dirimu menjadi orang gila. Noise besar. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan juga tidak akan menghinakan dirinya sama menjadi ciptaannya.
Tuhan tidak akan menghinakan dirinya untuk lahir dari lubang kenikmatan. Dia Tuhan, maha segalanya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Masa kamu sendiri aja kamu memikirkan dirimu malu, takut dikatakan gila kalau kamu melakukannya. Begitu juga dengan Tuhan, Vera. Artinya Vera, Tuhan tetap pada kodratnya. Masalahnya yang kau sampaikan itu tadi Tuhan. Itu kan bukti kasihnya. Iya, itu yang kau sampaikan tadi adalah itu sifat Tuhan. Kalau yang ada sama si Vera dan Oten itu kan Tuhan-Tuhanan. Boleh dong, namanya juga Tuhan-Tuhanan. Ini kan bentar Vera ya, sapa dulu nih Bunda ini. Bunda Maya, selamat bergabung. Selamat bergabung. Islam Kristen. Saya Kristen, Bang. Oke, mau diskusi dengan Vera tadi, Bunda. Bunda Maya. Bunda. Iya. Ya. Silakan. Oke.